Ayo cuci tangan dulu. Hore, ibu bikin donat. Yippee. Duh, senangnya. Ini donatnya sudah matang. Baunya enak. Wah. Eits, cuci tangan dulu dong. Hehehe, lupa. Lah, kok cepet amat? Kan udah basah. Bersih kok, Kak. Kalau cuci tangannya gitu aja, bakteri dan virus masih tetap ada. Jadi, cucilah tanganmu dengan benar. Caranya, yang pertama basahi tangan dengan air. Lalu matikan keran. Yang kedua, tuang sabun secukupnya. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Yang keempat, gosok bagian punggung dan sela jari secara bergantian. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci. Yang keenam, genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar kuku terkena air dan sabun. Yang kedelapan, nyalakan keran dan bilas tangan dengan air mengalir. Yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Yang kesepuluh, gunakan lap yang telah kamu pakai untuk menutup keran agar tanganmu tetap bersih. Yang kesebelas, ingat, cuci tanganmu minimal 40 detik setelah bermain, memegang hewan, dari toilet, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah bersih deh. Saatnya makan. Nyam, nyam, nyam. Hai. Hai. Hai Petra Kids, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Gimana semuanya udah siap ibadah belum? Coba lihat bajunya udah rapi belum? Udah disiapin belum Alkitabnya? Nanti kan kita mau baca Alkitab bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas waktumu pada hari ini Tuhan. Kami kembali beribadah ya Bapa. Kami kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap adik-adik yang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan mereka roh yang semangat, roh yang antusias juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kita gerakin badan Tuhan buat memuji nama Tuhan. Ayo semuanya barengan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, dari awal lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
lupa kita berdoa juga. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah membuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita ulang bacaan dari awal ya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanamu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan Semoga Allah yang baik Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan dalam bagi kami ya Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan atas segala yang Kau beri pada kami ya Bapak. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kau berkati setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu. Engkau berikan roh yang taat, mendengar akan Engkau, antusias untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kau juga berkati apa yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya adik-adik dapat mengerti firman-Mu, menerima di hati mereka yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai Petra Kids, jumpa lagi
bersama Bunda Ria. Minggu lalu kalian telah mendengar firman Tuhan tentang Barnabas dan Paulus yang berada di Listra. Tentunya kalian ingin mendengarkan kelanjutannya, bukan? Kali ini kita akan menonton sebuah tayangan yang tentang Barnabas dan Paulus pulang ke Antiokhia. Yuk kita sama-sama tonton tayangan ini. Tapi tentunya kalian dengan penuh perhatian. Oke, anak-anak baik semuanya akan menonton tayangan ini. Yuk tonton tayangan ini. Paulus memulai perjalanannya dari Antiokhia, kemudian ke Siprus. Dari Siprus dia menyeberang ke pelabuhan Perga. Dari Perga dia melanjutkan perjalanan ke Antiokhia yang lain, kemudian ke Ikonium dan Listra. Di Listra, Paul dan Barnabas bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahir. Paulus menyuruh orang itu untuk berdiri tegak. Saat Paulus menyuruh laki-laki itu untuk berdiri, dia berdiri dan mulai berjalan. Orang banyak yang melihat hal itu mulai berseru bahwa Paul dan Barnabas adalah dewa. Orang banyak itu menganggap Barnabas adalah dewa Zeus dan Paul adalah dewa Hermes. Mereka membawa lembu dan rangkaian bunga dan menawarkan korban persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Dengan terkejut, Paul dan Barnabas berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami bukan dewa, kami hanya manusia biasa seperti kalian. Kami di sini untuk memberitakan supaya kamu tidak bersembahyang di kuil ini lagi." Berbaliklah kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kemudian beberapa orang Yahudi yang menganiaya mereka di Antiokhia dan Ikonium tiba. Mereka menceritakan hal-hal yang buruk dan tidak benar tentang Paulus dan Barnabas, sehingga orang banyak di tempat itu marah. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Mereka pikir Paulus pasti sudah mati. Tapi Barnabas dan beberapa orang percaya mengelilingi Paulus dan berdoa untuknya. Paulus bergerak, ia masih hidup. Tiba-tiba dia bangun dan bisa berjalan walaupun seluruh tubuhnya sakit dan penuh luka. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada orang yang lumpuh sehingga ia bisa berjalan, sekarang Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada Paulus. Kali ini Paulus tidak melarikan diri, ia tetap kembali ke kota Listra. Keesokan harinya, Paulus dan Barnabas pergi ke kota Derbe.
Di kota Derbe, Barnabas dan Paulus dapat memberitakan kabar baik Tuhan Yesus dengan bebas. Orang-orang senang mendengar kabar baik dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Banyak yang minta agar Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka dan kemudian minta untuk dibaptis. Dengan mendengar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama, gereja Tuhan Yesus terbentuk di kota Derbe. Kemudian Tuhan menunjukkan kepada Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Antiokhia, karena mereka pasti juga ingin mendengar apa yang Tuhan lakukan melalui penginjilan mereka. Dalam perjalanan pulang, Barnabas dan Paulus mengunjungi orang-orang Kristen di Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Pertama-tama, Barnabas dan Paulus pergi ke kota Listra, di mana orang-orang merajam Paulus dengan batu. Betapa senang orang Kristen melihat Paulus sudah sehat kembali. Lalu Paulus mengajar orang Kristen di Listra bahwa Tuhan Yesus menderita untuk kita. Jangan terkejut kalau sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga mengalami kesulitan. Tuhan Yesus menyertai kita dan Ia menguatkan kita. Maka kita bisa bersukacita dalam penderitaan. Kemudian Barnabas dan Paulus berdoa dan berpuasa bersama dengan jemaat. Tuhan menunjukkan siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin jemaat yang baik. Kemudian mereka berdoa untuk pemimpin jemaat yang baru dan meminta mereka untuk memelihara gereja Tuhan Yesus di Listra. Mereka meminta jemaat gereja untuk menghormati dan mematuhi pemimpin mereka. Dari Listra, Paulus dan Barnabas berjalan kaki kembali ke Ikonium. Di sana mereka tinggal beberapa lama. Mereka menunjuk pemimpin jemaat gereja di Ikonium seperti yang telah mereka lakukan di Listra. Dari Ikonium, Paulus dan Barnabas berjalan kaki ke Antiokhia. Jemaat di Antiokhia senang bertemu mereka. Jemaat menceritakan bagaimana gereja mereka telah bertumbuh. Dan Paulus serta Barnabas juga menunjuk pemimpin jemaat mereka dan berdoa untuk mereka. Sekarang tiba saatnya untuk pulang ke Antiokhia. Barnabas dan Paulus menuruni gunung ke kota pelabuhan Perga dan berlayar ke Antiokhia. Dari sini mereka kembali ke Antiokhia di Syria, dari mana dulu perjalanan mereka dimulai. Paulus dan Barnabas memanggil jemaat di Antiokhia dan mengumpulkan mereka. Apa yang akan Paulus dan Barnabas ceritakan kepada jemaat di Antiokhia? Apakah betapa sukarnya perjalanan mereka? Atau betapa hebat penderitaan mereka? Bukan, mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus lakukan melalui mereka. Banyak orang Yahudi yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus sekarang percaya padanya dan dibaptis. Mereka juga menceritakan tentang gereja yang baru di Derbe, di Listra, di Ikonium, dan di Antiokhia yang lain. Jemaat di Antiokhia memuji Tuhan atas apa yang telah diperbuatnya. Mereka juga berdoa bagi orang Kristen yang baru dan agar Tuhan menolong masing-masing gereja untuk bertumbuh. Barnabas dan Paulus tinggal agak lama bersama orang Kristen di Antiokhia. Nah anak-anak, tentunya kalian sudah menonton
dan Barnabas dari Listra lalu ke Ikonium. Nah, Paulus kembali pulang ke Antioquia. Tentunya kalian juga ingin tahu apa sih kerinduan Paulus dan Barnabas setelah nanti sampai di Antioquia. Tentunya sama dengan kalian yang sudah lama ingin sekolah, merindukan ketemu teman-temannya. Oke? Nah, Paulus dan Barnabas ingin sekali bertemu dengan orang-orang di Antioquia, yaitu dia ingin menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan yang dia lakukan, dan begitu ajaibnya Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya di Listra, Ikonium, Derbe, Siprus, dan tempat-tempat lainnya. Nah, anak-anak, betapa luar biasanya Tuhan Yesus bekerja kepada Paulus. Paulus menceritakan kebaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Lalu di Antioquia, Paulus ingin bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka di Antioquia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Nah, jangan lupa hari ini kita ada ayat hafalan, yaitu Mazmur 9 ayat 2b. Ayat apa anak? Mazmur 9 ayat 2b, yaitu aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi yuk. Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Oke? Nah, anak-anak, di sini dikatakan kalian boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kamu kepada teman-teman kamu kepada sahabat-sahabat kamu Karena apa? Perbuatan Tuhan yang Yesus ajaib yang terjadi dalam diri kalian semua wajib kita ceritakan. Supaya apa? Mereka akan tercengang-cengang, terheran-heran dengan semua perbuatan Tuhan Yesus. Nah, contohnya apa Bunda? Contohnya misalnya nenek kamu kakek kamu, om kamu atau keluarga kamu sedang sakit, lalu kamu berdoa pada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Itu kan ajaib ya. Dari sakit bisa tiba-tiba disembuhkan. Oke deh, anak-anak, semua tentu kalian juga punya kerinduan itu untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya kita berdoa. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih atas semua firman-Mu yang rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami. Tuhan, kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib itu kepada orang-orang. Jamah setiap hati kami. Pakai kami Tuhan, beri kami keberanian supaya kami mau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.